Sang Pejalan Sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya Bolo, di kesempatan hari ini saya bersama tim Sang Pejalan Sunyi akan menulis sebuah cerita mungkin di belakang saya ini tertera jelas, yaitu makam Syekh Imam Sanusi. Dan makam Syekh Imam Sanusi ini di lokasi Desa Mulyo Agung, tepatnya berada di Kecamatan Singgahan dan di Kabupaten Tuban. Seperti apakah cerita atau kisah tentang Mbah Imam Sanusi, sebab beliau ini masih ada kaitannya dengan Eyang Simo Yudo atau beliau yang mendapat gelar kelak itu, yaitu yang bernama Syekh Abdul Jabar. Seperti apakah cerita beliau dan kondisi atau lokasinya itu berada di dalam lokasi hutan Sanabolo. Dan ada beberapa cerita tentang tempat lokasi yang akan kita datangi itu adalah melewati sungai juga. Kita itu melewati hutan, terus kita juga akan melewati sungai. Yuk kita akan lihat bersama-sama tempat lokasi keberadaan makam Mbah Buyut Imam Sanusi, dan dulu adalah tempat petilasan Eyang Simo Yudo. Ya, Bolo, tujuan saya kali ini yaitu menuju ke lokasi yang dinamakan adalah lokasi Kedung Banteng atau yang disebut Dung Banteng. Jadi setelah kita berada di jalan raya, kita masuk ke hutan dan di sini itu ada pertigaan dan kita ambil yang sebelah kanan sini. Kalau sebelah kiri ini nanti kita memutar akan menuju ke jalan raya lagi. Jadi ada beberapa versi cerita tentang kisah yang berada di Kedung Banteng ini ya Bolo. Yaitu yang pertama kisah tentang
cerita agresi seorang tokoh yang bernama Eyang Sumoyudo. Eyang Sumoyudo, beliau itu masih memiliki darah keturunan Kesultanan Mataram. Beliau itu juga termasuk dari sekian banyak para pangeran-pangeran atau dari putra-putra raja atau cucu-cucu sang sultan atau sang raja itu yang memiliki inisiatif untuk memerangi penjajah yang kala itu di tanah Jawa ini masih dijajah kolonial Hindia Belanda atau yang dikenal adalah Company atau Belanda. Eyang Sumoyudo ketika berada di Jawa Tengah sana, beliau itu sudah dicurigai oleh kolonial Belanda sehingga beliau itu menjadi seorang pesakitan, ya intinya itu yang diburu terus oleh Belanda, sebab Eyang Sumoyudo ini yang termasuk melawan kolonial Hindia Belanda. Sebelum kita menuju ke lokasi Kedung Banteng, kita bisa melihat ya bolo, suasana alam di sekitar area Kedung Banteng sini. Jadi di sini itu banyak sekali gunung-gunung kecil atau perbukitan. Dan lokasi ini sangat cocok di masa lampau untuk bersembunyi atau untuk melakukan perang gerilya. Sebab perang gerilya itu adalah perang ciri khas di masa lampau untuk melawan para penjajah kolonial Belanda. Amit sewu nopo gene Kedung Banteng leres nih. Nggih nggih. Mangke entek niku delok ngere ya. Oh, mun celak nggih berarti. Sampun. Oh. Nggih. Jadi yo kampung dhuwur ijo niku sing mriki. Oh. Iya. Nggih, matur suwun. Nggih. Ya Mbak nah. Nggih kalan rencang to mriko. Ya bolo, tadi saya tuh takut salah jalan, jadi saya itu bertanya kepada warga yang berada di sekitaran area sini. Sebab warga tadi yang sangat hafal kondisi dan keadaan di lokasi Kedung Banteng itu. Dan akses menuju ke lokasi Kedung Banteng sejalannya seperti ini, belum ada sentuhan-sentuhan warga atau sentuhan mungkin Pemkab Kabupaten Tuban. Untuk aset jalannya itu masih alami, masih tanah liat, tanah merah ini. Jadi kalau kita datang ke lokasi sini kalau di musim kemarau sangat cocok sekali. Tetapi kali ini mungkin area Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan sekitarnya itu kemarin malam itu diguyur hujan yang sangat lebat. Sehingga kalau kita menuju ke lokasi sini setelah hujan sangat sulit sekali kendaraan kita menuju ke sini. Sebab tanahnya itu licin
Ya boleh saya lanjutkan tentang kisah cerita di area Kedung Banteng ini, yaitu tak luput dari perjuangan yang Sumoyudo atau nanti yang mendapatkan gelar Syekh Abdul Jabar. Jadi beliau itu yang Sumoyudo bersama Syekh Imam Sanusi bersama santri-santrinya merapatkan barisan untuk melawan kolonial Hindia Belanda. Tetapi tidak semudah itu melawan kolonial Hindia Belanda, sehingga butuh strategi atau teknik perang atau taktik perang untuk memuluskan teknik perang itu. Tentunya butuh tempat yang dirasa aman. Jadi lokasinya itu sangat cocok sekali untuk persembunyian dari mata-mata kolonial Belanda. Sebab sepanjang perjalanan kita itu melihat perbukitan yang sangat terjal, yang sangat strategi untuk bersembunyi. Sebab beberapa versi cerita itu yang kita dapat itu yang Sumoyudo atau Syekh Abdul Jabar itu terkenalnya beliau itu memiliki guru, seorang guru spiritual yang bernama Mbah Ganyong. Tetapi di sini di area Kedung Banteng sini juga termasuk makam Syekh Imam Sanusi yang katanya itu juga beliau adalah guru dari Eyang Sumoyudo. Ya, inilah kira-kira lokasinya Kedung Banteng. Jadi nanti kita harus melewati sungai itu, Bolo. Melewati sungai, naik ke atas, dan di sanalah tempat lokasi makam Syekh Imam Sanusi. Dan di tempat sinilah saksi bisu, yaitu tempat berkumpulnya para pejuang-pejuang di masa lampau, yaitu para santri dari Eyang Sumoyudo yang kala itu melawan penjajah kolonial Hindia Belanda. Dan ada beberapa versi juga bahwa di lokasi makam sana itu dulu pernah ditimbun beberapa pusaka, yaitu tentunya pusaka alat-alat perang di masa lampau. Sebab ketika lokasi sini sudah terdeteksi oleh kolonial Hindia Belanda untuk mengelabui dari kolonial Hindia Belanda, semua santri itu mengubur benda-benda pusaka atau alat-alat untuk berperang, Bolo.
Ya Bolo, setelah saya melewati sungai ini, barulah kita sampai di lokasi makam Syekh Imam Sanusi, atau yang dikenal adalah lokasi Kedung Banteng. Sini sudah mulai diupayakan dibuatkan seperti rumah joglo ini ya, kelak untuk dibuat empok-empok bagi pengunjung yang datang di Kedung Banteng sini. Nah, ini saya sudah persis di depan cungkup makam Syekh Imam Sanusi. Ya, sebelum saya lanjut untuk mengeksplor makam Syekh Imam Sanusi, saya akan meminta izin kepada mungkin pengelola atau juru kunci yang berada di sekitaran Kedung Banteng sini Bolo. Ya Bolo, ini saya lanjut untuk melihat kondisi atau situasi ataupun geografi di lokasi Kedung Banteng sini Bolo. Jadi kalau kita berada di sebelah utara dari cungkup makam Syekh Imam Sanusi, kita bisa melihat secara langsung bahwa di sini itu lokasinya itu dikelilingi tebing atau gunung ini Bolo. Jadi memang sangat cocok sekali di masa lampau untuk dijadikan tempat persembunyian, yaitu para laskar pejuang di tanah Jawa ini. Jadi lokasinya itu dikelilingi tebing seperti ini Bolo. Dan tadi saya sudah melihat di lokasi sini, di area sini juga banyak sekali gua-gua kecil juga. Dan ada lagi, yaitu di sini tuh tidak ada penerangan. Hampir tidak ada penerangan. Sebab saya melihat di sini tidak ada kabel yang masuk ke lokasi sini Bolo. Jadi real di sini tuh kalau mungkin jenengan datang di sini kalau di saat malam hari mungkin harus memakai alat bantu penerangan, baterai atau lampu apa saja untuk menuju ke lokasi sini. Itu Bolo. Sangat menarik sekali lokasi di sini itu. Masih sangat alami jika kita datang atau ziarah di saat malam hari. Pangapunten, asmane jenengan sinten? Oh, Mas Tris. Ya Bolo, ini saya meminta izin untuk masuk ke lokasi makam Syekh Imam Sanusi.
Dan ini adalah sekelompok warga di Desa Mulyagung mengupayakan untuk pembangunan area lokasi di Kedung Banteng sini. Dan tadi beberapa informasi itu dari pembangunan rumah joglo ini, yaitu untuk peristirahatan pengunjung, ini mengupayakan lokasi ini supaya aman, tentram, tentunya itu ya Bolo. Dan intinya untuk menjaga atau menguri-nguri makam leluhur yang mungkin kurang terpelihara atau mungkin kurang terjaga, dan segelintir masyarakat inilah mereka mengupayakan menjaga makam-makam leluhur. Oh ya Bolo, saya ulangi, yaitu lokasi makam di Kedung Banteng sini itu ikut Desa Gua Terus dan sudah masuk daerah Kecamatan Montong. Dan ini pembangunan ini itu biayanya itu adalah dari swadaya dari masyarakat beberapa ini ya Bolo, beberapa masyarakat di Desa Gua Terus ini. Ya, semoga saja pembangunan ini lancar. Siapa tahu bagi penonton Sambat Jalan Sunyi yang mungkin saja ya Bolo, yang ingin menjadi donatur untuk mungkin untuk pembuatan atau pembangunan tembok, atau ya mungkin sekedar hanya untuk pembuatan akses jalan juga bisa. Sebab akses jalan di sini itu masih alami, yaitu masih tanah. Ya, langsung saja Bolo untuk melanjutkan menuju ke tempat makam. Tadi saya sudah meminta izin kepada beberapa warga tadi yang dipercaya adalah pengelola di area sini, penjaga di area makam sini, yaitu Pak Tris. Dan tim kita dipersilahkan untuk masuk ke makam Syekh Imam Sanusi. Setelah saya masuk, di dalam cungkup sini itu digambarkan ada 3 makam. Ini makam yang di sebelah selatan itu ada 1, dan yang berada di sebelah utaranya ada 2. Ya, itulah Bolo sekilas perjalanan saya bersama tim Sambat Jalan Sunyi yang berada di Kedung Banteng. Lokasinya berada di Desa Gua Terus, sudah ikut Kecamatan Montong, tentunya di Kabupaten Tuban itu. Sebelum saya pamit, saya juga berterima kasih kepada bolo-bolo yang sudah sudi mampir di channel Sambat Jalan Sunyi.
Semoga rezeki panjenengan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ikuti terus explore saya untuk menceritakan cerita-cerita, mungkin cerita rakyat atau sejarah atau budaya. Dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya.